إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah Jumat yang insyaallah senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang pantas kita ucapkan di hari yang mulia ini, hari Id, hari besar umat Islam, hari Jumat, selain mengaturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla, yang dimana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita semuanya, sehingga kenikmatan tersebut dapat kita pergunakan bersama-sama untuk beribadah kepada Allah, menunaikan kewajiban kita selaku kaum muslim, yaitu menunaikan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Dan tak lupa salawat serta salam semoga senantiasa tercurah keharibaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat yang insyaallah senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 28 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala hati ini akan menjadi tentram. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kitabnya Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, di dalam zikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada 3 macam. Memang tatkala kita berzikir kepada Allah, hati ini akan selalu tenang, hati akan selalu tentram. Berbagai macam ujian yang Allah berikan kepada kita semuanya, musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya, namun apabila kita kembalikan kepada Allah, kita berzikir kepada Allah, maka hati ini akan menjadi tentram. Nah, maka oleh karena itu jamaah sekalian yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila kita lihat macam-macam zikir yang membuat hati kita menjadi tentram, itu apa saja? Maka hendaknya setiap muslim selama 24 jam dia selalu memfokuskan pikirannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun dia dalam keadaan bermuamalah, mencari rezeki, bertetangga, makan, minum dan lain sebagainya. Tetap dia harus menyertakan Allah Subhanahu wa taala, karena dengan begitu jamaah sekalian, hati ini akan jadi tentram, terasa seperti ada yang menjaga kita, selalu ada yang mendampingi kita, karena kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Ibnu Qayyim rahimahullah berkata dalam kitabnya Madarij As-Salikin, beliau menyampaikan zikir itu terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah sana, yaitu pujian. Yang kedua zikir doa. Yang kedua zikir doa, dan yang ketiga adalah zikir riayah atau penjagaan. Misal pada zikir yang pertama jamaah sekalian, zikir sana,
yaitu zikir pujian. Seperti halnya tatkala ketika kita selesai salat, kita disunahkan untuk memuji Allah Subhanahu wa taala dengan zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar sebanyak 33 kali. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, dan ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Genap 100 kali. Maka ini termasuk dalam kategori pujian jamaah sekalian. Maha suci Allah, segala puji hanya bagi Allah, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha besar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Ini termasuk dalam pujian, zikir pujian. Pujian kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang pertama. Bahkan tatkala kita melihat pemandangan yang indah, ciptaan Allah Subhanahu wa taala, kita memuji siapa? Memuji Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, Allahu akbar. Kita memuji Allah atas ciptaannya yang luar biasa, yang sangat agung, yang sangat indah. Itu pun masih di dunia. Belum kita lihat nanti di akhirat, di surga sana, yang ditamsilkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Andaikan jari telunjuk ini dimasukkan ke dalam lautan dan ditarik kembali, maka satu tetes di ujung jari ini adalah kenikmatan dunia, keindahan dunia, dan lautan itu adalah kenikmatan akhirat. Belum ada apa-apanya. Ini pun kita lihat di dunia ini banyak alam-alam yang sangat menakjubkan, banyak bangunan-bangunan yang diciptakan oleh pikiran manusia yang sangat indah-indah. Maka kita senantiasa berzikir kepada Allah yang menciptakan fikiran-fikiran yang ada di manusia. Subhanallah, Allahu akbar. Ini adalah zikir pujian. Insyaallah senantiasa mulut kita selalu basah berzikir karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah zikir doa. Seperti halnya yang ada di dalam Al-Qur'an dan zikir-zikir lainnya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Rabb kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni dan merahmati kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 23. Jamaah sekalian yang dicintai Allah, ini adalah salah satu contoh saja, dan masih banyak sekali terkait dengan zikir-zikir yang terkait dengan doa, entah itu dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Zikir doa. Yang ketiga adalah riayah, yaitu penjagaan. Yang dimaksud di sini adalah tatkala seorang manusia melihat fenomena atau sesuatu yang mengakibatkan dirinya memuji Allah, atau mungkin dirinya sedang dalam keadaan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Semisal ada seorang istri yang bilang pada suaminya, "Ayah, kalau sekarang di PHK, kira-kira kita makan apa?" Mungkin ada seorang istri bilang seperti itu, "Ayah, kalau ayah sekarang di PHK, kira-kira kita akan makan apa ke depannya?" Si suami bilang, "Kita bersama dengan Allah, kita minta kepada Allah." Ini adalah zikir penjagaan. Dan di sini ya ada muatan terkhusus bahwasanya kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersama Allah, ya. Mungkin suatu saat kita bertemu dengan teman kita. Ya, teman kita mengajak untuk bermaksiat dengan kita. Teman kita mengajak bermaksiat dengan kita. Lantas kita berbicara kepada teman kita, "Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah." Kita senantiasa dilihat oleh Allah. Ini termasuk zikir penjagaan. Lantas bisa jadi kita tidak melakukan kemaksiatan. Seperti halnya cerita yang sudah masyhur. Ada seorang pemuda yang mau berzina kepada seorang wanita. Padahal diceritakan di situ, ya, kaki seorang pemuda tadi sudah ada di perut, sudah ada di atas perut seorang wanita. Ya, karena suatu sebab. Maka oleh karena itu si wanita tadi bilang, "Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah." Lantas hilanglah seluruh nafsu yang ada pada pemuda tersebut, yang ada pada laki-laki tersebut.
dan badannya seluruhnya bergetar karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah penjagaan. Maka jamaah sekalian yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kita akan zulmul abdi li ghairi, zulmul abdi li nafsi, kalau selalu kita mengingat Allah Subhanahu wa taala? Sebenarnya jamaah, kalau kita ingin bertakwa kepada Allah, ingat Allah. 3 zikir ini tadi. Yaitu zikir yang pertama adalah zikir tsana, yaitu pujian kepada Allah. Kita selalu memuji Allah Subhanahu wa taala atas seluruh apa yang Allah ciptakan di dunia ini. Dan kita senantiasa apabila diberi ujian kepada Allah atau ingin mendapatkan kemuliaan di dunia, berzikir dengan apa? Dengan doa. Dengan doa. Agar kita juga selamat dari dunia dan akhirat, kita zikir dengan berdoa. Zikir yang paling utama zikir dari Al-Qur'an dan zikir dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain itu, kita juga selalu riayah, zikir dengan penjagaan. Selalu kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kesempatan untuk menzalimi diri sendiri, ada kesempatan untuk menzalimi orang lain, kita ingat kepada Allah. Maka insya Allah dengan begitu, kegiatan menzalimi atau bermaksiat tidak akan kita lakukan. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang selalu ingat kepada Allah dan selalu berzikir kepada Allah. Dan kita termasuk orang-orang yang dijuluki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mufarridun, orang-orang yang senantiasa bersegera untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kebaikan dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza fa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih. وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah Jumat yang insyaallah senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada umumnya zikir adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang mengingat Allah maknanya adalah berzikir. Maknanya adalah berzikir. Dan zikir yang paling utama salah satunya adalah membaca Al-Qur'an. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan jamaah sekalian. Hendaknya kita bermesra-mesraan dengan Al-Qur'an. Hendaknya kita fokuskan waktu kita, sebagian waktu kita untuk mentargetkan mengkhatamkan Al-Quran. Karena di dalam bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran. Sebagaimana dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185, beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan. Bulan yang di dalamnya turun permulaan Al-Quran sebagaimana petunjuk bagi manusia. Dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaknya ia berpuasa pada bulan itu. Jemaah sekalian, ini menunjukkan dalil bahwasanya Al-Quran turun di bulan Ramadan. Tidak hanya Al-Quran saja, kitab-kitab terdahulu pun turun di bulan Ramadan. Turun di bulan Ramadan. Maka hendaknya kita hiasi bulan Ramadan ini dengan berbagai macam amal. Salah satunya adalah mentargetkan untuk mengkhatamkan Al-Quran, bermesra-mesraan dengan Al-Quran, bernikmat-nikmat dengan Al-Quran, mentadabur isinya dan lain sebagainya. Semoga yang sedikit ini dapat manfaat bagi kita semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhashwana wa ta'abbudana wa tamim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik
اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ولا ذكر الله أكبر. أقيم الصلاة.